أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق البرهان اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mematikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, taraktu fikum amrayni la in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika kalian menemani keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Al-Quran, kitabnya Allah, dan hadis sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita kembali melanjutkan pengajian hadis kita pada kesempatan malam ini, mari sama-sama di bulan Sya'ban yang penuh dengan keberkahan ini kita kembali sama-sama berdoa kepada Allah sebagaimana yang selalu menjadi doanya Rasulullah pada setiap kali beliau masuk ke bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada
Ansar yang dimaksud di dalam hadis nomor 180 tadi. Meski demikian, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menguraikan kepada kita dalam riwayat Sahih Muslim tersebut, nama sahabat Ansar yang hari itu dijumpai oleh Rasulullah bernama Itban, ya, namanya Itban ibnu Malik. Hatta idza kunna fi Bani Salim, dari Bani Salim yang bertempat dekat dengan Masjid Kuba. Dulu daerah Masjid Kuba dikuasai oleh satu suku yang disebut dengan Bani Salim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menemukan nama sahabat Ansar yang dijumpai oleh Rasulullah di dalam hadis tadi melalui sebuah riwayat di dalam Sahih Muslim, ya, marra ala rajulin, dan orang tersebut yang dimaksud di dalam hadis tadi adalah Itban ibnu Abi Malik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, faja'a wa ra'suhu yaqtulu, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai sahabat yang bernama Itban, rambutnya dalam keadaan basah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sini tahu kalau Itban baru saja melakukan hubungan badan, hubungan jima dengan istrinya. Dan ini juga diperkuat oleh riwayat di dalam hadis Muslim, sama juga disampaikan kepada kita oleh sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan sebuah kisah yang lebih bersama. Kala itu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Quba. Suatu hari aku menemani Rasulullah pergi ke Masjid Quba. Hatta idza kunna fi Bani Salim, sehingga kami sampai ke sebuah wilayah yang menjadi kekuasaan Bani Salim. Waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala babi Itban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di sebuah pintu rumah miliknya Itban ibnu Abi Malik. Karena tahu yang datang itu Rasulullah, fa kharaja yajurru izarahu, maka Itban ibnu Abi Malik tergesa-gesa segera keluar menyambut dan menyahudi panggilan Rasulullah dalam keadaan sabuknya yang berantakan. Jadi yajurru izarahu itu dengan berupa jangkau saat datangnya Nabi Muhammad, dan itu dilakukan oleh para sahabat terutama setelah turunnya ayat yang memberikan peringatan kepada kaum muslimin untuk menyambut segera apapun seruan dan panggilan dari Rasulullah. Jadi dulu Bapak Ibu, sebelum ada etika khusus yang mengikat para sahabat dalam beramalah dengan Nabi, kadang-kadang para sahabat ini seperti melampaui batas dengan Rasulullah. Ada yang tidak pernah memanggil nama Nabi, ada yang tidak pernah memanggil Nabi kecuali dengan namanya, ya Muhammad. Padahal itu kan tidak etis. Jangankan dengan Nabi, dengan orang yang kita hormati itu, Bapak Ibu, kita dilarang memanggil nama orang tersebut kecuali gelarnya. Ayah kita kan tidak kita panggil namanya. Misalnya ayah saya namanya Iskandar, saya kan pernah panggil Iskandar kembali ke enggak. Ayah berapa gitu. Pakai nama sapaan, pakai nama panggilan. Dulu para sahabat sebelum turun ayat yang mengatur etika dalam bergaul dengan Rasulullah, sering sekali Bapak Ibu temukan di dalam hadis memanggil Nabi dengan namanya, ya Muhammad, tanpa silakan, ya Muhammad, alihada jamatan,
Indil baina, wahai Muhammad, berlaku adilah di tengah-tengah. Nah, kemudian turun ayat yang melarang kaum muslimin memanggil Nabi Muhammad dengan nama seperti panggilan sesama kita. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da. Hai orang-orang yang beriman, jangan pernah kalian panggil nama Nabi kalian sebagaimana kalian panggil nama teman sesama kalian. Meskipun ada juga yang bernama Muhammad, tapi Rasulullah tidak boleh dipanggil dengan itu. Sampai-sampai di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyapa Nabi dengan namanya. Rasulullah atau Allah selalu menyapa Nabi dengan gelarnya. Nah, pernah itu dalam Al-Quran kita temukan satu ayat pun Nabi dipanggil ya Muhammad sama Allah, tidak pernah. Tapi kalau Nabi lain sering ya Ibrahim a'rid an hadza. Ibrahim berpaling, ini bukan kuasa, itu urusan Allah untuk mengazab umatnya Nabi Lut. Tapi pada saat Allah menyebut nama Nabi Muhammad, Rasulullah disebut gelarnya, tidak pernah dipanggil namanya. Ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasulullah, maksudnya Nabi Muhammad, sampaikanlah apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada umat manusia. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi Muhammad, sampaikanlah perintah Allah kepada istrimu, kepada anak perempuan, dan kepada seluruh wanita muslimah, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, menutup kepala dan jilbabnya sampai ke bawah batas dada. Itu ada perintah. Jadi perintah itu selalu disampaikan oleh Allah kepada Nabi, tidak dengan menyapa nama Nabi kita kecuali menggunakan gelarnya. Nah, begitu juga Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Dulu para sahabat bebas keluar masuk ke rumah Nabi. Jadi Nabi itu seperti tidak punya ruang privasi untuk diri dan keluarganya. Pokoknya dimanapun, kapanpun, para sahabat ini bebas nanya apapun tentang agama, tentang dunia kepada Nabi. Turun surat Al-Ahzab ayat 56 atur. Kalau Nabi sudah di rumah, itu Rasulullah bukan lagi milik umat, tapi Rasulullah sudah menjadi milik keluarganya. Kalian tidak boleh sembarangan masuk ke rumah Nabi illa ayyudzana lakum ila ta'amin, kecuali kalau kalian diundang makan minum di rumah Rasulullah masuk. Fa idza du'intum fadkhulu, kalau diundang makan minum ke rumah Nabi masuk makan. Fa idza ta'intum, tapi setelah makan kedurinya selesai, fantashiru, cepat-cepat keluar pamit. Wala musta'nisina bil hadis, jangan terlalu lama ngobrol sama Nabi. Inna dzalika kana yu'dhin Nabi, karena ngobrol kalian terlalu lama di rumah Nabi itu mengganggu privasi Rasulullah bersama dengan keluarganya. Diatur sama Allah. Nah, jadi Nabi itu punya hak privasi juga, dan selalu dia mengurus masalah umat. Begitu juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dulu sering sekali sebelum turun surat Al-Ahzab, para sahabat menambahkan panggilan sambutan Nabi Muhammad. Ya juga, pulang kemari bantu saya. Tidak ada yang nyambut. Nah, sampai terjadi suatu peristiwa. Ada seorang sahabat namanya Abu Sa'id ibnu Ma'ali sholat. Rasulullah tak tahu dia sholat karena Rasulullah dari luar rumah. Tetapi itu panggil Abu Sa'id ibnu Ma'ali. Tidak ada sambutan atas panggilan Rasulullah. Berulang kali dipanggil sama Nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah setiap seruan, setiap panggilan dari Rasulullah kepada kalian. Karena seruan Nabi itu pada hakikatnya adalah wahyu dari Allah. Istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Jawablah panggilan Allah dan Rasul jika mereka memanggil untuk wahyu yang akan disampaikan kepada kalian. Jadi tutur kata Nabi Muhammad itu kan wahyu berbanyak. Jaminan di dalam surat At-Talaq Allah Subhanahu atau di dalam surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Muhammad itu tidak pernah berbicara menuruti hawa nafsunya, melainkan yang dia bicarakan itu adalah wahyu dari Allah. Nah, meskipun dalam sholat, kalau Nabi Muhammad panggil kalian, penuhi sakti panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semenjak turunnya itu surah Al-A'raf ayat 24, semenjak turunnya ayat tersebut, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nah, para sahabat sudah mulai berubah etika bergaul dan muamalahnya bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panggil Nabi tidak lagi dengan nama, tapi ya Rasulullah, ya Nabiullah. Kalau Nabi sudah masuk ke rumahnya, para sahabat tidak lagi mengganggu Nabi, tidak lagi berkunjung, tidak lagi tanya agama, karena mereka tahu di rumah Rasulullah bukan lagi Ahmad, tapi menjadi keluarganya. Begitu juga setelah itu para sahabat mengerti betul setiap kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil mereka dalam keadaan apapun, mereka pasti akan menjawab labbaik ya Rasulullah. Nah, begitu juga dengan cerita dalam hadis nomor 180. Pada hari itu Itban ibnu Abi Malik, sedang berhubungan badan dengan istrinya. Nabi tak tahu, Nabi dari luar rumah ketok pintu. Mana Itban? Saya ada di luar rumah. Labbaik ya Rasulullah, saya ada di sini. Cepat-cepat dia pakai kain sarung. Ya, belum sempat Nabi tuntas tapi rambutnya sudah basah. Ya, fajar awal subuh yang dia datangi Nabi dalam keadaan rambut basah. Dan itu pernah juga dialami ya, kejadian yang sama lebih kurang pernah juga dulu dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu nanti bisa buka di dalam Sahih Muslim. Rasulullah pernah mengalami suatu kejadian yang lebih kurang sama, tapi kalau Itban ibnu Abi Malik datang karena terburu-buru untuk menyambut panggilan Nabi. Kalau Rasulullah datang karena beliau lupa dalam keadaan junub. Jadi Bapak Ibu, di dalam hadis Muslim diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qad uqimatis shalah wa uqimatis sufuf. Pada suatu hari muazzin bilang di khotbah sudah mengiqamahkan sholat, bahkan Nabi sudah keluar dari bilik kamarnya, wa uqimatis sufuf, merapikan dan meluruskan saf salat. Kita tahu bersama Bapak Ibu, Nabi itu sebelum sholat selalu menggariskan dan meluruskan saf, sehingga dalam berbagai macam riwayat hadis kalimat yang sering dipakai imam itu sebenarnya dari hadis Nabi, sabu susufaku wa tarasu fa in atas beratas sufu mintaman isolat. Lurus dan bariskan asaf, sama ratakan kaki kalian, karena lurus dan sempurnanya saf bagian dari kesempurnaan sholat. Nah, Nabi sudah sampai di situ Bapak Ibu. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau berbalik menghadap
sholat berjamaah dalam keadaan tertutup. Itu kan lebih bagus seperti itu, jujur apa adanya. Jadi imamnya pamit, akhirnya lu pede binangin, ya, nah itu bagus imamnya. Dan peristiwa itu bahkan pernah dialami lebih buruk lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan buang angin, bukan hadas kecil, tapi bahkan dalam keadaan hadas besar. Rasulullah sebelum keluar berkata kepada para sahabat, "Rakaatku, masing-masing kalian tetap pada tempatnya. Nah, jangan ada yang duduk, jangan ada yang bergerak." Rasulullah kembali masuk ke dalam bilik kamarnya, beliau mandi junub. Kemudian keluar lagi, warasul yang turun dan rambutnya Nabi Muhammad dalam keadaan basah. Nah, jadi dari dulu memang Bapak Ibu ternyata orang-orang melihat seorang itu cuma apakah rambutnya basah. Ya, bukan hanya di zaman kita. Dari dulu itu sahabat juga heran banget, rambut Nabi basah lagi basah. Fasolah tidak, maka Rasulullah melanjutkan sholat yang tertunda karena tadi beliau masih dalam keadaan hadas besar. Setelah sholat, Abu Hurairah meriwayatkan kepada kita, Rasulullah ditanya sama sebagian sahabat, "Ya Rasulullah, ada kejadian apa tadi sehingga engkau tiba-tiba tidak jadi takbiratul ihram memimpin sholat berjamaah, tapi masuk dulu ke dalam kamar dan kemudian rambut Anda basah, apa yang terjadi?" Rasulullah tidak mendetailkan masalah. Jadi Nabi itu kalau nggak perlu beliau nggak ngomong Bapak Ibu. Tapi dari situ kita bisa tahu masalah yang sebenarnya. Apa kata Nabi? "Innama ana basyarun mithlukum ansa kama taksawna." Saya ini kan manusia biasa seperti kalian. Saya lupa sebagaimana juga kalian saya lupa. Nabi berarti lupa begitu. Tapi itu manusiawi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hal tersebut sangat manusiawi terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka di dalam Islam kan diatur etikanya. Kalau bertamu ke orang jangan tengah malam, itu orang nggak beretika. Ketok pintu rumah orang yang 12 malam, dan jangan lagi bertamu siang. Ya, kalau kita sekarang siang itu juga jangan bertamu ke rumah orang. Bertamulah ke rumah orang sore hari atau pagi hari kalau hari libur, atau malam awal malam pada isya, pada maghrib. Itu diatur di dalam Islam kapan waktu kita bertamu ke rumah orang lain sehingga kedatangan kita itu tidak mengganggu. Sebagian orang salah, "Pak Ustaz, yang penting kita masuk ke rumah orang kasih salam. Kalau yang tuan rumah jawab salam kita masuk." Oh, salah. Perintah Al-Quran dalam surat An-Nur, sebelum masuk ke rumah orang itu istighnas dan salam. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Istighnas itu apa? Hatta tasta'nisu itu mikir-mikir dulu. Ini apa? Rasa-rasa dulu. Ini cocok gak waktunya siapa nih? Itu istighnas, bukan langsung waktu saling marah-marah. Tapi kata Allah, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Jangan sekali-kali kalian masuk ke rumah yang bukan miliknya kalian. Hatta tastanisu, sebelum kalian rasa-rasa kedatangan kalian ini ganggu apa enggak. Baru kalau pada umumnya kedatangan itu tidak mengganggu, baru kasih salam. Wassalamu ala ahliha. Itu etika yang diatur di dalam Al-Quran dan juga dipraktekkan dengan ketat oleh Nabi di dalam sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, nah maka Nabi Muhammad merasa gak enak kemudiannya tahu mungkin kedatangannya semacam ganggu sahabatnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam
Nabi. Kata Rasulullah di dalam hadis ini, idza ujilta au kuhitta fa'alaika wudu. Jika kamu tergesa-gesa sudah melakukan hubungan badan, tapi ada urusan lain yang harus kamu lakukan, namun belum sempat mandi junub, fa'alaika wudu. Kamu berwudu dulu minimum sebelum melakukan perbuatan lain. Jadi kita Bapak Ibu melakukan amal apapun dalam keadaan junub itu tidak baik. Kalau ibadah bahkan tidak boleh. Bapak Ibu ibadah sholat kan tidak boleh itu dalam keadaan junub. Maka disuruh berwudu dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini persis sama, bukan berarti junub wudu itu mengangkat hadas besar. Ingat, di dalam fikih wudu itu fungsi dan tugasnya hanya untuk mengangkat hadas kecil. Sedangkan untuk mengangkat hadas besar tidak boleh kecuali dengan mandi junub atau mandi besar. Tetapi kenapa Rasulullah SAW meminta orang junub kalau dia butuh bergesa-gesa untuk hal yang lain, maka boleh bagi dia wudu? Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk meringankan keadaan hadasnya, bukan untuk mengangkat hadas. Dua hal yang berbeda. Angkat hadas besar tidak mungkin kecuali dengan mandi junub. Maka niat mandi junub itu apa? Nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari lillahi. Tapi kenapa diperintahkan wudu? Untuk meringankan keadaan hadas besar kita saat kita perlu melakukan suatu kegiatan, baik yang bersifat duniawi ataupun yang bersifat ukhrawi, selama kegiatan itu tidak ada larangan kita melakukannya dalam keadaan hadas besar. Kalau sholat ya jelas tidak boleh. Tapi kalau mengucapkan salat boleh Bapak. Maka baiknya berwudu. Fa'alaika wudu. Jadi hadis ini hati-hati, bukannya wudu untuk mengangkat hadas besar, enggak, tapi wudu untuk meringankan hadas besar yang ada dalam diri orang yang berjunub. Ini Bapak Ibu diperkuat oleh kebiasaan Nabi. Nanti Bapak Ibu bisa buka di dalam hadis Bukhari dan Muslim, disampaikan kepada kita oleh istri Nabi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad setelah berhubungan badan dan beliau dalam keadaan junub, fa'arada an yanama, sebelum beliau tidur, tawaddoa wudu'ahu lis-shalah, maka terlebih dahulu Nabi Muhammad berwudu semacam wudhunya beliau sebelum mengerjakan sholat. Apakah hadas besarnya terangkat? Enggak Bapak Ibu. Itu untuk meringankan keadaan hadas besar kita. Jadi tuntunannya setelah berhubungan badan sebelum tidur, mungkin mandi malam malas, nah, maka wudhu dulu. Setelah itu baru kita kemudian lanjut tidur. Nah, itu di dalam fikih tujuannya untuk meringankan hadas, bukan untuk mengangkat hadas. Karena ada kegiatan-kegiatan tahammum Bapak Ibu bukan untuk mengangkat hadas. Ada contohnya Bapak Ibu yang kena penyakit salsalul baul, penyakit merah, air kencing dan tuntas. Setelah kencing masih keluar air babi, teng itu kan najis. Terus orangnya gimana? Tetap wudu. Tapi fungsi wudu di situ bukan li raf'il hadasil asghar, bukan untuk mengangkat hadas kecil, karena hadas kecilnya bersama dengan kita. Terus fungsi wudu di sana itu apa? Li istibahati sholat, untuk sekedar membolehkan kita sholat. Ini penting bagi bapak-bapak yang kena penyakit merah, kencing tak tuntas. Maka pada saat wudu Bapak Ibu niatnya nama itu wudu'a di istibahati sholati lillahi ta'ala, sengaja saya wudu
untuk membolehkan saya sholat karena Allah Ta'ala. Sama kayak orang di rumah sakit, Bapak Ibu, dipasang kateter, itu kan najis. Apa kemudian sholatnya nggak wajib? Wajib. Nggak ada ulama bilang gara-gara kateter itu nggak wajib. Ini kan sering dipakai dalil sama pasien rumah sakit Zainal Abidin untuk tidak sholat. Maka saya gimana kita lupa najis? Enggak, tetap wajib sholat. Gimana cara wudu? Tapi ini najis. Wudunya bukan untuk mengangkat hadas, tapi untuk hanya membolehkan dia mengerjakan ibadah sholat. Nah, itu penting Bapak Ibu. Ini tolong nanti kalau ada keluarganya sama familinya yang sakit dimanapun, gak ada pembolehan di dalam syariat untuk kita tinggalkan sholat. Bahkan sholat itu tetap wajib kecuali manutunnya itu hilang. Manutun syar'i itu akal, tempat bergantungnya syariat akal. Bapak Ibu gak lagi berakal, hilang kesadaran, nah itu baru gak wajib sholat. Koma 3 hari, selama 3 hari itu gak wajib sholat. Atau hilang kesadaran, ya setengah mati misalnya, itu sudah gak lagi wajib mengerjakan sholat. Selama akal masih sehat, masih waras, masih sadar, keadaan apapun kita wajib menunaikan sholat dengan berbagai macam usul. Sehingga Bapak Ibu, satu hari Rasulullah SAW ditanya sama Umar bin Khattab. Sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jangan berayaluna kami junub, apakah kami boleh tidur dalam keadaan junub itu? Apa jawaban Nabi? Idza tawaddaa, silakan kalian lanjut tidur setelah sebelumnya kalian berwudu. Jadi wudu itu fungsinya sekali lagi bukan untuk mengangkat hadas besar, tetapi fungsinya untuk meringankan hadas yang ada pada diri kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, itu sedangkan junub atau berhubungan badan, inzal atau biduni inzalin, berhubungan badan, mengeluarkan sperma atau tanpa ejakulasi, itu sama-sama telah mewajibkan kita mandi junub. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, Rasulullah SAW berkata, "Idza taqal khitanani," asal bertemu kemampuan laki-laki dengan kemampuan perempuan terjadi hubungan badan, faqad wajaba ghusl, telah wajiblah bagi mereka berdua untuk mandi junub. Wa illam yanzil, meskipun tidak keluar sperma atau tidak keluar air mani, wajib hukumnya untuk mandi junub. Jadi ketentuan-ketentuan di dalam syariat yang mengatakan kita tidak wajib mandi junub kalau tidak keluar sperma itu termasukkan ya dengan hadis Nabi tadi, "Talaqal khitanani faqad wajibal ghuslu wa illam yanzil." Asal ketemu kelamin laki-laki dengan kelamin perempuan terjadi hubungan badan, maka telah wajib mandi junub meskipun tidak keluar sperma baik laki-laki maupun perempuan. Kalau mimpi basah beda lagi. Kalau mimpi tidak basah tidak wajib mandi, Bapak Ibu. Yang wajib karena mimpi itu basahnya, bukan karena mimpinya. Sekedar mimpi, mohon maaf, meskipun mimpinya mimpi berhubungan badan, itu tidak wajib mandi junub. Yang wajib membuat kita mandi junub kalau mimpi dan ada yang keluar dari kemampuan kita, keluar sperma, itu baru wajib kemudian kita mandi junub. Persis seperti yang dikatakan oleh hadis Nabi, al-ma'u minal ma'. Nabi Muhammad pernah ditanya sama Abu Hurairah mengenai hukum orang mimpi tapi tidak basah. Mimpinya berhubungan badan tapi tidak keluar sperma, apa hukumnya? Apakah kami wajib nanti juga
atau tidak usah mandi. Nabi Muhammad SAW menjawab, al-ma'u minal ma', air mandi baru wajib setelah keluarnya air sperma dari kemaluan seseorang. Jadi kalau mimpi kosong tidak ada basah, maka tidak wajib bagi kita untuk mandi junub. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita padakan pembahasan kita pada pertemuan malam ini, ya, insyaallah akan kita lanjutkan kembali bahasan kita dengan ada satu kali lagi pertemuan, ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang, hadis nomor 181. Dan ini penting juga hadis nomor 181 itu babul rajuli yuwaddi'u sahibahu, bab adanya anjuran dalam syariat jika kita punya saudara, punya teman berbaring lemah dan bisa duduk, maka kita yang menguduhkannya mereka. Nah, caranya insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan. Ini juga menjadi praktek yang harus dilakukan oleh kita, Bapak Ibu. Jadi kita yang sehat bertanggung jawab. Kalau jaga orang sakit, ingatkan dia untuk tidak tinggal sholat. Tidak bisa berurut, Bapak Ibu yang bukan dia. Ini kan sering di rumah sakit itu kita perhatikan orang tinggal sholat sengaja dengan berbagai macam alasan, nggak bisa duduk, ada juga anjir duduk, anjir dibayar. Nggak ada alasan itu bisa didudukkan sama orang lain. Oh ada kencing dan najis seperti tadi solusinya. Kalau ada najis itu ada dua solusinya, boleh tayamum, boleh duduk dengan niat diistibahati sholat. Wudhunya tetap, tapi niatnya bukan dirafil hadis asghar, tapi diistibahati sholat. Yang tak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Tapi masyaallah di rumah sakit itu kan ada rohaniawan di rumah sakit saya kali di Bangsai. Itu saya bilang bahwa banyak sekali orang yang nggak kerja di sholat dengan berbagai